Silakan Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Bu Esti. Selamat pagi Pak Hen. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Pak. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu minta izin. Jadi untuk sekarang saya sebagai coach dan Ibu sebagai coaching ya. Jadi sebentar Ibu tolong sampaikan kira-kira apa kendala, apa masalah yang Ibu harus diskusikan dengan saya. Oke, iya Pak. Ya, kira-kira Ibu mungkin ada rencana apa yang Ibu mau coaching dengan saya Ibu? Mungkin ada masalah atau ada kendala atau ada hambatan? Iya Pak. Saya ada hambatan yang menurut saya perlu sampaikan ke Pak untuk kita sama-sama saling berbagi, yaitu tentang menyusun perangkat perangkat pembelajaran di kelas. Karena ada beberapa perangkat pembelajaran sehingga saya merasa kesulitan, apalagi selama ini saya pegang kelas 6 dengan K13. Tapi sekarang dengan kurikulum Merdeka ini saya merasa pertama kali sehingga saya merasa kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran ini, Pak. Oke, jadi baik Ibu. Jadi sekarang yang Ibu alami adalah hambatannya adalah tentang penyusunan perangkat pembelajaran Ibu ya, khususnya di kelas 6. Apalagi sekarang masuk kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Sehingga di situ pasti ada kesulitan. Jadi kira-kira apa tujuan daripada Ibu untuk kita membahas masalah ini sebentar tentang perangkat pembelajaran ini? Kira-kira mungkin ada tujuannya Ibu? Ya, tujuannya saya adalah supaya saya bisa mungkin dengan masukan dari Pak, kita saling berbagi, saya bisa menyusun atau ada tips yang bisa cara saya memberikan kepada saya untuk saya bisa bagaimana cara pengelolaan waktu untuk bisa menyusun perangkat ajar ini, Pak. Jadi baik Ibu, jadi itu adalah tujuan dari Ibu supaya nanti untuk kedepannya Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau dengan Ibu sendiri bisa menyusun perangkat pembelajaran dengan baik dan bisa melakukan action di kelas Ibu ya. Iya. Jadi baik Ibu, mungkin seperti itu. Jadi sekarang Ibu, jadi kira-kira hal apa saja yang Ibu rasakan atau mungkin Ibu bisa bedakan pada zaman dahulu itu Bapak Ibu guru kebanyakan masuk kelas tidak menggunakan RPP dan sekarang Bapak Ibu guru masuk kelas harus menggunakan perangkat pembelajaran. Jadi kira-kira mungkin guru pada zaman dulu dan guru pada zaman sekarang yang dengan adanya RPP atau perangkat pembelajaran ini, Bu. Ya. Baik Pak, nih kalau dulunya sebelum kurikulum atau sebelum adanya diharuskan guru mempunyai perangkat ajar, itu saya rasa bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sesuai dengan kemauan guru. Guru mau omong apa, omong saja. Atau beri pelajaran, pelajaran itu sesuai dengan kemauan guru. Ya, mau ajar dalam matematika kalau berhitung ya berhitung saja sampai angka berapa itu terserah. Tapi dengan zaman sekarang kita harus menggunakan modul ajar atau RPP, maka tujuan yang diharapkan untuk murid itu dapat kita ukur. Dapat kita ukur dengan cara sesuai dengan RPP yang kita susun tadi. Ya, betul benar. Dan terarah. Ya, betul, Ibu. Karena di dalam RPP itu kita sudah susun dari pembukaan sampai penutup kita berada di kelas. Iya. Jadi baik Ibu, jadi itu mungkin perbedaan yaitu guru zaman dulu dan guru zaman sekarang, yaitu guru zaman dulu yaitu mereka belum terlalu tertibkan tentang RPP atau perangkat pembelajaran. Tapi guru di zaman sekarang harus masuk kelas, harus memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap agar pembelajaran lebih terarah ya Ibu. Iya. Ya, seperti itu Ibu. Jadi Ibu, kira-kira dalam menyusun perangkat pembelajaran ini mungkin ada hal yang Ibu mengalami kesulitan. Karena dalam perangkat pembelajaran pasti ada komponen-komponen yang harus dilengkapi atau yang harus dibuat. Jadi mungkin Ibu ada kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran ini.
Iya, Pak. Saya merasa sulit karena, eee, dalam modul ajar itu saya merasa sulit dalam, melakukan, eee, membuat lembar penilaian. Karena, saya rasa agak sulit karena harus ada anak-anak, dalam pembelajaran, anak-anak memiliki, kemampuan yang berbeda-beda dan minat dan bakat yang berbeda-beda sehingga dalam penyusunan, penilaian, rubrik penilaian juga harus kita sesuaikan dengan, kemampuan atau, minat dan bakat anak tadi sehingga saya merasa agak sulit karena, Iya, satu betul. kali pembelajaran kita harus buat beberapa, model penilaian. Iya, betul, benar. Jadi begitu Ibu ya, jadi dalam menyusun perangkat pembelajaran pasti ada komponen dari RPP, bahan ajar, LKPD, dan juga lembaran penilaian. Jadi Iya, Ibu dari keempat, kelima, atau kelima komponen ini yang Ibu merasa kesulitan adalah di bagaimana kita menyusun penilaian Ibu ya. Jadi iya, kira-kira mungkin ada peluang untuk Ibu mungkin bisa berkolaborasi dengan teman lain kah untuk membantu Ibu dalam menyusun penilaian ini, Bu? Mungkin ada peluang begitu, Ibu? iya. Saya, berencana untuk, eee, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, yang mana kami di sekolah sudah ada, eee, komunitas belajar sehingga, di dalam komunitas belajar ini, eee, saya bisa meminta bantuan teman-teman yang sudah Iya. terdahulu, menerapkan kurikulum merdeka, maka saya bisa minta bantuan dari teman-teman untuk, membantu saya dalam, memecahkan masalah untuk bisa mengajari saya bagaimana cara membuat rubrik penilaian sesuai dengan LKPD yang saya buat. Oke. Jadi bagi Ibu, jadi itu mungkin peluang yang Ibu dapatkan saat menyusun penilaian pada perangkat pembelajaran. Jadi bisa minta bantuan kepada teman-teman yang lebih dekat dengan Ibu. Apakah selain teman-teman guru mungkin ada pihak-pihak lain yang punya peluang yang bisa membantu Ibu dalam menyusun penilaian ini mungkin? Pihak-pihak Mmm, luar selain teman sejawat? ya. Ya, selain teman-teman guru di Kombel, saya di sekolah juga ada, eee, tentang KKG di gugus, KKG Oke, kelas. Sehingga, oke. eee, dalam kegiatan KKG, kami dalam grup, saya bisa minta bantuan dari teman-teman untuk, membimbing saya dalam pembuatan LKPD dan, rubrik penilaian sesuai dengan minat dan bakat anak. Oke. Jadi baik Ibu, jadi selain teman sejawat, anak-anak dan juga pihak-pihak lain yang bisa membantu Ibu dalam menyusun penilaian ini. Jadi dari tujuan Ibu tadi bahwa agar pembelajaran di kelas lebih terarah, maka harus adanya kita membuat perangkat pembelajaran. Jadi mungkin dalam dalam penyusunan atau dalam praktek atau dalam proses pembelajaran di kelas, mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu alami mungkin dalam menyusun atau juga dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin Ibu bisa menceritakan mungkin ada hambatan yang Ibu rasakan. Baik, saya merasa ada hambatan, yang saya hadapi, karena, eee, saya merasa baru untuk kurikulum merdeka ini baru untuk saya, sehingga, eee, tantangannya adalah bagaimana tadi membuat perangkat pembelajaran tadi, Iya, betul, betul. eee, dari K13 ke, kurikulum merdeka sehingga, ada banyak tantangan yang saya hadapi karena memang sih dalam istilah-istilah dalam Kummer hampir sama, tidak jauh beda dengan K13, tapi dalam pelaksanaannya, per fase sehingga kita harus hubungan kerjasama dengan teman sefase untuk bisa melakukan atau memetakan, eee, CP, CP dari KTP. setiap fase.
Iya, Bu. Hanya itu saja, Pak. Oke, mungkin itu dalam menyusun perangkat pembelajaran, mungkin di kelas, mungkin dalam proses pembelajaran, mungkin ada ibu mengalami hambatan di kelas, mungkin dengan anak-anak, Ya, mungkin ada hambatan. di kelas, ya, di kelas saya ada hambatan karena eh, anak-anak saya merasa mereka tidak terlalu antusias dengan model pembelajaran yang selama ini saya buat. Iya, iya, Sehingga menjadi tantangan untuk saya bagaimana saya merubah model pembelajaran saya iya, iya. sesuai dengan minat dan bakat anak agar eh, eh, kepenuhan belajar anak bisa terpenuhi. Kemauan Iya, anak iya, mereka belajar seperti apa itu iya, bisa iya. terpenuhi. Iya. Jadi baik Ibu, jadi itu mungkin hambatan yang Ibu rasakan saat penyusunan perangkat pembelajaran dan juga saat proses pembelajaran yang ada di kelas dengan bersama murid. Jadi kira-kira dari masalah yang disampaikan Ibu tadi, mungkin masih kurangnya di perangkat pembelajaran khususnya penilaian, lalu di proses pembelajaran juga anak kurang antusias. Jadi kira-kira Ibu mungkin dan ini yang terakhir, kira-kira apa solusinya untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami ini? Kira-kira Baik, apa solusi ke depannya Ibu? ya. Solusi yang saya ingin selesaikan yaitu dalam hal menyusun perangkat ajar tadi itu dengan melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah melalui uh, komunitas belajar dan teman-teman sejawat se-KKG kelas Ya, agar bisa kami bersama-sama bisa menyusun perangkat pembelajaran yang ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. ya, Sedangkan tentang anak-anak tadi, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya memetakan anak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dan minat dan bakat mereka, sehingga yang selama ini mereka kurang aktif itu, dengan pembelajaran ini saya berikan kepada anak-anak, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dan belajar dengan aktif dalam kegiatan pembelajaran setiap hari di kelas. Jadi bagi Ibu terima kasih. Jadi itu adalah solusi yang Ibu akan ambil, yaitu dari dua masalah atau hambatan yang Ibu alami. Yang pertama tadi adalah dalam menyusun perangkat pembelajaran dan yang kedua adalah proses pembelajaran di kelas. Jadi untuk perangkat pembelajaran Ibu harus membangun kolaborasi bersama dengan teman guru, yakni di KKG kelas atau juga di KKG dalam gugus. Terus misalnya dalam proses pembelajaran di kelas, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan anak berdasarkan minat dan bakat anak. Jadi ini adalah solusinya Ibu akan atasi ke depannya Ibu ya. Ya, Jadi bagi Ibu mungkin hanya ini saja coaching dari saya. Ya terima kasih Ibu ya atas kesempatan dan partisipasi dan semangatnya. Ya mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada saat ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Bagi Ibu terima kasih Ibu ya, Ibu Esti. baik, terima kasih Pak Hen sudah memberikan saya gambaran dan solusi yang bagus untuk saya. Terima kasih Pak. Oke, Ibu.